Oke, hai semuanya. Kembali lagi di channelku, Gwildy Harvey. Buat teman-teman yang pertama kali lihat channelku, perkenalkan dulu, nama aku Gwildy Harvey. Dan di channel ini, aku bakal sering share tentang lifestyle, investasi, dan financial. Dan pada kesempatan hari ini, aku bakal share apa sih kesalahanku dalam investasi saham. Jadi pertama kali aku buka rekening saham, itu tahun 2015-2016 ya. Biasalah, tugas kampus, disuruh neliti tentang saham, disuruh coba transaksi di dunia investasi. Apalagi dulu juga lagi sering-seringnya yuk nabung saham, gerakan yuk nabung saham. Jadi ngajak anak-anak milenial untuk bisa nabung saham sama-sama. Tapi pas itu sih cuma jadi ada yang jaga di sekuritasnya itu, kita selalu tanya rekomendasi saham apa yang bagus. Akhirnya tanya. Ini juga salah satu kesalahanku ya. Karena kita beli itu nggak karena kita neliti, kita baca laporan keuangannya, karena kita mungkin bisa teknikalnya, enggak. Tapi kita cuma saham apa lah ini yang lagi bagus. Dan sahamnya nggak kemana-mana, harganya segitu atau bahkan malah turun. Pengalaman pribadi sih turun paling besar itu 80%. Wah, tapi uangnya nggak berapa banyak sih, tapi ya lumayan lah 80%. Namanya orang baru belajar saham, kalau minus 80% di hold 3 tahun, di hold 4 tahun, minus 80% sedih juga kan. Jadi pertama kali aku masuk ke stock market itu tahun 2020. Teman-teman masih bisa kok cari videonya di channelku. Pas itu aku rekomendasi teman-teman untuk bisa invest di BBCA, salah satu big bank di Indonesia yang bagus banget, laporan keuangannya bagus. Pas itu belajar ya, baca laporan keuangan, terus kredit macetnya kecil ya, diajarin juga sama temanku ya, ada yang pro banget. Akhirnya pas itu aku masuk ke saham BBCA. Ya udah, aku belajar dari ngikutin kata-kata investor yang terkenal ya di Indonesia. Itu katanya kita beli, udah tinggal tidur aja. Tapi ya, ini pengalamanku ya. Akhirnya tak beli, ternyata kena corona. Ya, siapa yang tahu kan. Itu mungkin sekitar 50-60% keuanganku ada di saham itu. Ya salah sebenarnya, money managementnya sangat-sangat jelek. Karena terlalu besar, masuk ke satu emiten saham yang nggak terlalu kupelajari. Tapi akhirnya tiba-tiba kena corona, kena pandemi menyerang. Tiba-tiba saham itu kalau nggak salah pas itu belinya di 33.000. 34.000 beli lagi, ternyata pernah sempat turun ke 23.000. Wah, itu nggak tahu minus berapa. Paling rendah pokoknya 23.000. Udah nggak bisa apa-apa juga. Mau average down juga nggak bisa karena ya cashnya habis. Udah nggak punya cash lagi untuk average down. Akhirnya pas ke 23.000 itu ngumpulin uang dikit-dikit lagi. Cuma average cuma kecil banget. Kemarin sempat di bulan September 2020 kalau nggak salah itu sempat naik lagi sampai 30 sekian ribu. Akhirnya tak jual, tak cut loss. Karena dengan pertimbangan, wah ekonomi kayaknya belum balik nih. Kemarin kan semua orang lagi hype-hype-nya ya saham ya. Jadi tumbuh investor baru banyak, harga saham juga lagi oke. Akhirnya tak ambil, tak cut loss, ambil cashnya. Akhirnya turun ke 27.000 lagi, itu tak beli lagi. Akhirnya aku mulai belajar nih, cari grup saham, ikut webinar, bayar seminar. Ya masih rajin-rajinnya lah, karena juga pandemi juga kemarin nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain di rumah. Akhirnya kita nyibukin diri terus. Tapi di akhir 2020 aku mulai nge-apply kerja, yang akhirnya bikin aku sibuk sekali sama kerjaan. Dan saham ini ya nggak ke-handle, ya masih ke-handle. Masih beli nih, dikit-dikit emiten apa yang bagus, dengar kata teman, akhirnya ikut beli. Tapi namanya lagi bullish market ya, bullish market, kita beli apa aja 80, kemungkinan 80% naik. Akhirnya kemarin di Desember juga dapat cuan lumayan sih, dapat keuntungan lumayan banyak. Ya karena memang bullish market. Tapi akhirnya karena denger juga kata orang, wah ekonomi ini belum balik, macam-macam lah kayak gitu. Akhirnya Januari take profit. Rencana sih mau investing jangka panjang, tapi karena tahu saham akan turun, ya kita take profit dulu lah intinya. Akhirnya di Januari take profit lagi, tapi karena masih banyak banget teman-teman yang masih, oh ini untung nih, akhirnya masuk lagi ke saham. Ternyata turun, apalagi COVID makin meledak. Akhirnya yaudahlah cut loss dulu lah. Terus di bulan Maret, bulan April mulai ada berita saham SWF. Wah ini oke nih, masuk ke infrastruktur. Akhirnya masuk lagi ke infrastruktur, masuk lagi ke big bank. Akhirnya mikir, yaudahlah pokoknya kita tahan aja. Ternyata ya sekarang minus lagi. Ya intinya gitu sih teman-teman. Sebenarnya di video ini aku mau share ada 5 kesalahanku yang bikin aku sebenarnya nggak bisa untung dari saham. Yang pertama, money managementku itu nggak bener. Karena aku belajarnya ya nggak tahu, mungkin belum totalitas ya belajarnya, tapi masih kalah sama greed dan fear. Jadi ketika harganya turun, itu kita beli banyak banget. Padahal kita nggak tahu ini akan turun seberapa dalam. Atau mungkin sebenarnya kita baca technical analisisnya, oh ini disupport nih, akhirnya kita beli terlalu banyak. Pas turun lagi, minusnya kita itu udah terlalu besar. Akhirnya kita takut sendiri. Padahal tujuannya kita investasi, jadinya kita jadi ketakutan sendiri. Akhirnya kita cut loss. Floating loss itu jadi terrealisasi. Jadi kita jadi malah rugi lah intinya. Pengalamanku ini juga bisa buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia saham. Ini teman-teman bisa tahu juga apa sih kesalahan-kesalahan yang biasa trader pemula lakukan. Intinya money management nggak bener lah. Mungkin teman-teman bisa cari webinar, bisa cari tempat belajar money management yang bener gimana sih, harus gimana. Jangan sekali beli langsung pakai all in, uangnya
semua masuk. Ya mungkin ada trader yang pakai cara itu, tapi itu menurutku sangat-sangat tidak oke. Terus yang kedua, aku tuh cuma beli ikut kata orang. Jadi orang, oh ini bagus nih, ini harus beli nih. Ya udah beli. Akhirnya minus. Ya kita jadinya secara nggak langsung mungkin kita nyalain orang itu. Ya ini gara-gara ngikutin kamu nih aku rugi nih. Tapi padahal semua keputusan itu kan uang kita. Kalau profit ya profit kita. Kalau minus kita. Ya sebenarnya kita harus nentuin. Kita mau beli barang aja mikir. Masa kita mau beli investasi, mau beli surat kepemilikan perusahaan nggak mikir. Yang ketiga, ini sebenarnya nyambung nih. Aku nggak pernah baca laporan keuangan dari perusahaan itu. Ya sebenarnya gampang sih teman-teman. Teman-teman bisa buka rasionya itu di aplikasi RTI Business. Itu sebenarnya gampang banget. Tapi sebenarnya teman-teman kalau sebenarnya mau baca lebih detail, itu mau beli satu kepemilikan perusahaan itu harus baca bener-bener laporan keuangannya. RTI Business itu digunakan untuk screening. Jadi teman-teman mulai milih nih, oh ini kira-kira, oh ini calon perusahaan yang akan tak beli, ini calon perusahaan yang akan tak beli. Tapi untuk menentukan keputusan beli atau enggak, hold atau enggak, ambil profitnya di mana, itu teman-teman nggak bisa. Jadi teman-teman harus bener-bener baca laporan keuangan. Kesalahanku, ya nggak baca laporan keuangan karena ya ribet. Karena nggak sempat teman-teman. Ya nggak sempat untuk bisa baca laporan keuangan itulah segitu banyak company. Ya karena megang emiten juga terlalu banyak. Jadi yang keempat, kesalahanku itu adalah kita nggak ngikutin perkembangan emiten tersebut. Perusahaannya itu akan ngapain, corporate actionnya apa. Jadi cuma beli, udah ditaruh. Ya bener sih, ngikutin investor yang terkenal di Indonesia, Sleeping Investor. Pernah ikut seminarnya juga. Katanya ya udah kita pokoknya beli, kita baca laporan keuangan, beli bagus, kita beli tinggal tidur aja. Ya kan dia kenal sama owner-ownernya, dia tahu laporan perusahaannya mau kemana, dia tahu perusahaannya mau ngapain, prospek ke depannya. Kita investor pemula ya kan belum tahu perusahaan mau ngapain. Kita juga nggak pernah ngikutin berita. Jadi nggak bisa teman-teman kalau misalkan mau tiba-tiba cuma beli, habis beli ditinggal, ditidur, tahan 10 tahun. Jadi kalau sebenarnya mau beli ditinggal tidur itu bisa teman-teman. Tapi minimal harus baca laporan keuangannya, bisa tahu perkembangan perusahaannya seperti apa, corporate actionnya seperti apa, masih ngikutin lah berita-beritanya. Kita nggak ikut kerja di company tersebut, tapi kita minimal tahu apa yang dikerjain sama company tersebut. Yang kelima, yaitu karena ditinggal. Kalau misalnya kita mau terima beres teman-teman, kita nggak mau baca laporan keuangan, kita nggak mau ngikutin beritanya, ya mendingan kita masuk ke salah satu instrumen investasi reksadana. Jadi itu kita terima jadi, walaupun mungkin hasilnya lebih kecil. Ya pasti hasil lebih kecil, karena kita harus bayar fee ke orang yang mengelola dana kita. Tapi ya bener dong, masa orang udah kelola dana kita, tapi kita nggak mau bayar, kan nggak mungkin kan. Itu kan kita bayar jasanya dia sebagai orang yang expert mengerti ngelola dana kita. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau mungkin pilihannya kalau misalnya teman-teman mau investasi tapi nggak mau ngikutin, ya pilih reksadana. Jadi mungkin itu teman-teman 5 kesalahan investor pemula yang menjadi kesalahanku juga. Jadi kemungkinan selanjutnya sih habis ini aku bakal masukin lagi beberapa ke reksadana, mulai belajar lagi saham, mulai pelan-pelan belajar lagi. Sebenarnya teman-teman bisa belajar saham ini banyak sih, banyak tempat. Bisa ikut webinar, sering juga pembicara-pembicara hebat itu bikin webinar. Di Ternak Uang teman-teman bisa ikut belajar di sana, atau misalnya di Clubhouse teman-teman juga masih ada yang ngajarin saham. Semoga teman-teman semua yang udah nonton video ini nggak mengulangi kesalahanku. Buat teman-teman kalau sebenarnya mau masuk saham, ini kan termasuk high risk high return. Jadi teman-teman harus ngerti lah apa yang mau dibeli, apa yang nggak mau dibeli, kenapa kok hold, kenapa kok cut loss, kenapa kok take profit. Itu harus ada alasannya semua. Jadi teman-teman kalau sebenarnya nggak mau ribet, ya silakan pilih reksadana, cari reksadana. Di video selanjutnya mungkin aku bakal bikin video kenapa kita beli reksadana dan cara milih reksadana. Oke teman-teman, ini akhir video kita pada hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe, komen, dan like. Thank you, bye-bye.